Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Vini Wiratno Putri SEMM selaku dosen pada mata kuliah Manajemen Lintas Budaya. Dan selamat siang teman-teman semua, terkhusus kelas Manajemen SDMA Angkatan 2019. Di sini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil resum kelompok kami yang berjudul Business Cultures in Asia. Pasti teman-teman sangat ingin mengetahui, apa sih Business Cultures in Asia? Maka dari itu, yuk ikuti kami dalam penjelasannya. Sebelum memasuki penjelasan materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan anggota kelompok terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Berikut ini anggota kami. Yang pertama, ada Laila Anggraini Setianingrum dengan NIM 73114190004. Yang kedua, ada Tridian Anggraini dengan NIM 73114190006. Yang ketiga, ada Elvina Luciani Marpaung dengan NIM 73114190015. Yang keempat, ada Lala Nirmala dengan NIM 73114190027. Yang kelima ada Muhammad Calvin Mardiansyah dengan NIM 73114190067. Yang keenam ada Hermalia Adinda Putri dengan NIM 73114190087. Dan yang terakhir, nomor 7, ada saya sendiri yaitu Novira Akilah Nur Wibisono dengan NIM 73114192226. Mari kita masuk dalam penjelasan kelompok kami. Check this out. Dalam konfigurasi global, Asia dibagi menjadi dua klaster, yaitu yang pertama Confucian Asia dan yang kedua Southern Asia. Ada perbedaan yang jelas di antara keduanya, di mana Confucian Asia telah mengalami perbedaan ideologi Konfusianisme. Sedangkan Southern Asia berisi banyak agama dan kelompok etnis berbeda, namun dapat hidup berdampingan secara damai. Berbeda dengan budaya Barat, budaya Asia mengutamakan kepatuhan dan kesopanan, terutama kepada senior. Hal ini dilakukan agar tercipta hubungan yang baik di lingkungan bisnis. Selain itu, dalam memutuskan kesepakatan bisnis, Asia cenderung lebih lama dibandingkan dengan budaya Barat. Nomor 1, Confucian Asia. Selanjutnya ada orang Cina dan Guanxi. Hubungan di Tiongkok adalah kunci kesuksesan bisnis. Membangun jaringan yang kuat, hubungan seperti itu yang disebut sebagai Guanxi adalah keasikan para pengusaha Cina. Kepercayaan dan keyakinan adalah elemen penting dari hubungan semacam itu, sehingga transaksi dilakukan antara orang-orang dalam hubungan dekat tidak perlu dibuat dalam bentuk kontrak. Faktanya, Guanxi berjalan lebih jauh dari jaringan hubungan rumit. Seperti yang bisnis yang dimiliki oleh orang Barat, itu bisa sulit mengatur hubungan tanpa menggunakan orang lain yang juga merupakan diri mereka sendiri berutang budi. Ketika Guanxi dengan seseorang telah tercapai, maka bisnis menembus pasar menjadi lebih mudah. Jaringan seperti itu sangat diperlukan sebagai sumber informasi dan keahlian, sebagai cara untuk mengembangkan hubungan baru, menemukan mitra bisnis, dan akhirnya kesepakatan baru. Asal-usulnya masih diperdebatkan, meskipun mencerminkan banyak ciri kehidupan desa tradisional di Cina. Tampaknya telah berkembang dalam skala besar sebagai cara untuk berurusan dengan birokrasi negara dan telah berkembang selama pembukaan Cina baru-baru ini dan perkembangan ekonomi yang mengikutinya. Perusahaan-perusahaan Barat yang berbisnis di Cina sadar akan kebutuhan terus-menerus untuk mengembangkan dan memelihara hubungan khusus ini, dan akan memberi mereka perhatian yang eksplisit dalam mengatur kegiatan mereka. Seorang anggota staf atau seluruh departemen akan berurusan dengan Guanxi atau administrasi hubungan masyarakat. Hal ini memerlukan pemeliharaan hubungan baik tidak hanya dengan pelanggan dan pemasok, tapi juga dengan otoritas lokal, lembaga keuangan, dan kantor pajak. Guanxi adalah tradisi yang jauh lebih tua dan refleksi dari gagasan Konfusianisme bahwa individu sebagai makhluk sosial. Masing-masing memiliki tempat dalam hierarki hubungan. Dengan demikian, membantu teman dalam jaringan adalah kewajiban moral dan sosial. Tidak melakukannya berarti kehilangan muka atau prestise. Meskipun juga memerlukan komitmen, lebih berkaitan dengan emosi dan kesenangan melayani diri sendiri. Ini lebih bersifat analitis, terbatas pada jaringan yang lebih kecil dan lebih sering dilakukan dengan basis satu ke satu. Kebijaksanaan dan
Pragmatisme adalah kata-kata yang sering digunakan ketika menggambarkan peran Cina dalam bisnis global masa kini dan budaya bisnisnya secara umum. Sifat Konfusianisme dari budaya ini terlihat dalam fokusnya pada membangun hubungan pada pentingnya yang diberikan Tiongkok untuk membangun hubungan yang harmonis. Selanjutnya adalah Jepang dan Wa. Konsep Wa atau semangat harmoni adalah prinsip pemikiran dalam budaya Jepang yang diterapkan untuk semua hubungan, bahkan pada hubungan dengan alam. Semangat Wa tercermin dalam tingkat perilaku kolaboratif dan pembangunan konsensus atau kesepakatan kata atau pemufakatan bersama mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara dalam sebuah organisasi. Perilaku ini adalah dasar pengambilan keputusan dalam bisnis dan melibatkan proposal yang dibahas secara informal di lantai kerja sebelum diberikan kepada hierarki organisasi, di mana setiap tingkat manajemen akan memberikan masukan dan sarannya. Manajer harus lebih dilihat sebagai fasilitator dalam membuat keputusan daripada pembuat keputusan sebenarnya. Gagasan Wa ini juga tercermin dalam hubungan antara organisasi dan karyawannya. Sebagai imbalan atas loyalitas dan komitmen karyawan terhadap organisasi, pimpinan akan memberikan keamanan kerja. Di beberapa perusahaan industri besar, komitmen bersama ini bisa berlangsung seumur hidup. Beberapa pengamat melihat loyalitas yang lebih besar di balik hubungan ini, yaitu loyalitas kepada negara. Seluruh pembangunan konsensus mungkin tampak panjang dan berlarut-larut. Namun, hal tersebut harus diperhitungkan ketika melakukan bisnis di Jepang bersama dengan orang Jepang yang meremehkan individualisme dan penegasan diri. Terlebih lagi, ketika fase kesepakatan telah tercapai, semuanya terjadi dengan cepat dan antusias. The next discussion is the South Koreans and the Chaebol. Korea Selatan dan Chaebol. Dalam sejarah, Korea sering diserang, dipengaruhi, dan diperebutkan oleh negara-negara tetangga, termasuk Cina dan Jepang. Pada Perang Dunia Kedua, dan kekalahan Jepang menjadi akhir dari kependudukan Korea, dan juga pembagian negara menjadi komunis, menjadi Korea Utara yang didukung oleh Uni Soviet, dan Korea Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Negara yang menjajah Korea dan mengubah norma serta nilai di Korea adalah negara Cina. Dinasti Joseon yang memerintah selama lebih dari 500 tahun dan menjadikan Konfusianisme sebagai agama negara, fokusnya pada kehidupan keluarga dan kebutuhan untuk melindungi anggota keluarga dan untuk meningkatkan kekayaan keluarga. Pada gilirannya akan mempengaruhi cara Korea Selatan dalam mengembangkan ekonominya. Merebaknya ekonomi Korea Selatan sejak tahun 1960-an tidak lepas dari peran keluarga besar dalam pengembangan jaringan bisnis konglomerat. Konglomerat atau chaebol masing-masing aktif di sejumlah sektor bisnis. Chaebol sendiri dimiliki oleh keluarga dan dijalankan oleh anggota keluarga yang jumlahnya sekitar 60 adalah kombinasi dari perusahaan-perusahaan yang disatukan oleh kepemilikan silang dan subsidi silang. Pemimpinnya bersikap otokratis dan memimpin hierarki yang sangat ketat. Last but not least, number 2, Southern Asia. Orang India dan keluarga. Budaya India menempatkan penekanan khusus pada keluarga. Setiap karyawan perusahaan bekerja untuk keluarga untuk mempertahankan dan meningkatkan kekayaannya. Loyalitas kepada keluarga diprioritaskan di mana kesetiaan kepada keluarga dan kelompok dapat terjalin. Ketika Anda sukses dalam profesi Anda, maka Anda akan meningkatkan status keluarga Anda, terutama bagi mereka yang terlibat dalam bisnis keluarga. Dalam lingkungan bisnis keluarga, sifat bekerja keras orang India sangat jelas. Orang India lebih mengutamakan menjaga kehormatan keluarga dan memastikan masa depan yang sehat bagi keturunan keluarga. Untuk menjadi sukses melibatkan tidak hanya bekerja berjam-jam, tetapi juga menjadi kreatif, datang dengan ide-ide baru, dan mencobanya dengan panansa. Sukar 2018 melambangkan budaya India sebagai kolektivis vertikal. Dalam budaya kolektivis vertikal, orang menekankan integritas dalam kelompok, bersedia mengorbankan tujuan pribadi mereka demi tujuan dalam kelompok, dan mendukung persaingan antara kelompok dalam dan di luar kelompok. Masyarakat dan bisnis orang India selalu menunjukkan perasaan mereka, tidak seperti budaya Asia lainnya.
Orang India terkenal karena kesiapan mereka untuk mengekspresikan diri. Sebagai contoh, mereka mengekspresikan frustasi ketika upaya mereka dalam hidup tidak berhasil, dan sebaliknya. Selanjutnya, Thailand dan karma. Pada awalnya, Thailand disebut dengan Siam, dan kemudian berubah menjadi Thailand. Arti Thai yang berarti kebebasan dan juga nama kelompok etnis utama. Thailand memiliki tradisi perdagangan yang panjang, terutama dengan negara-negara barat. Pada awal abad ke-20, Thailand mengembangkan kelas sosial baru yang terdiri dari pedagang dan fungsionaris. Sekitar 95% penduduk Thailand adalah pemeluk agama Buddha. Agama Buddha memainkan peran dominan dalam nilai-nilai masyarakat Thailand. Banyak umat Buddha puas untuk meningkatkan kehidupan mereka dengan mengejar prinsip-prinsip etika dan menegaskan tanggung jawab pribadi dan sosial untuk memastikan perdamaian dan ketenangan. Dengan melakukan itu, mereka berharap dapat mengumpulkan cukup karma positif. Yang dimaksud dengan karma positif ini adalah tindakan atau perbuatan yang telah dilakukan oleh manusia. Dengan demikian, memastikan kelahiran kembali di alam kehidupan lain yang bahagia. Menurut Skarbot, karma merupakan efek bersih dari kebaikan dan keburukan selama kehidupan manusia, yang menentukan nasib baik dan buruk di akhir. Di Thailand, orang yang memiliki jabatan kepemimpinan dianggap telah mencapai status tersebut berkat karma yang baik daripada yang buruk. Karena kepemimpinan membutuhkan tanggung jawab pribadi terhadap masyarakat untuk menjadi pemimpin. Kemudian pilar agama Buddha di Thailand yang terdiri dari dana atau pemberian, sila atau moralitas, dan bhavana atau meditasi. Bagi masyarakat Thailand, prinsip ekonomi kecukupan merupakan dasar untuk pemberdayaan dan pembangunan ketahanan. Prinsip ini terdiri dari mematuhi pendekatan etnis untuk bisnis, yang kedua memberikan perhatian khusus kepada karyawan, yang ketiga menghormati alam, dan yang terakhir manajemen risiko atau menghindari ketidakpastian. Sekian materi presentasi dari kelompok kami. Bagaimana? Apakah teman-teman tertarik dengan pemaparan kami? Semoga pemaparan kami dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Dan maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata dari kelompok kami. Hari Senin bersih-bersih, pasang bendera biar berkibar. Cukup sekian dan terima kasih. Maaf jika presentasinya panjang lebar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. See you in the next time. Bye-bye.